faktor-faktor ekonomi, faktor pendidikan ini yang sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat ini juga ikut terlibat, ikut bergaul, bagaimana mencari untuk menghidupi kebutuhan hidupnya dengan insan. Dan saat itu juga ekonomi masyarakat, yaitu belum ada wadah atau sentra untuk berwirausaha. Tarik. Kayak dulu mah buat tidur di rumah aja malam tuh nggak bisa, selalu di luar. Iya, selalu di luar tidur tuh. Nginep di temen gitu kan, jadi hati nggak tenang kalau dulu mah. Ya kalau sekarang ya enak, hati tenang gitu ya. Penghasilan ada juga lah, lumayan. Yang pertama, kita jangan melihat latar belakang apakah masyarakat itu ex-narapidana, masyarakat itu kurang baik, tapi bagaimana kehadiran PKBM ini memberikan kepercayaan dan harapan kepada masyarakat sekitar untuk bisa berubah dan untuk bisa menjalani lebih baik lagi. Sudah sejak lama, Dusun Cilempung, Desa Pasir Jaya, Kabupaten Karawang dikenal sebagai tempat para pelaku pencuri dan penadah kendaraan bermotor. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus penggerbekan yang sudah dilakukan sejak tahun 90-an silam di wilayah ini. Saya lihat itu memang pada saat itu kalau masyarakat kampung Cilempungnya itu tidak terlibat sebagai pengambil motor ya, pencuri motor, tetapi membeli hasil barang curian yang memang barang motor atau kendaraan itu diambil dari berbagai wilayah. Nah kebetulan memang dibelinya di kampung Cilempung. Yang saya tahu ya seperti itu. Sehingga dari belajar pembelian, bagaimana kalau kita ngambil juga keuntungannya akan lebih besar, bukan hanya beli saja. Nah itu jadi perjalanan waktu sehingga masyarakat yang ikut dari mulai beli sampai sebagai pelaku itu prototip mungkin ya, itu awal di kenapa Cilempung dijadikan sebagai kampung penadah. Karena memang yaitu dari belajar ya, dari mulai beli barang kendaraan dengan harga murah, terus dijual lagi, sehingga ini kan menumbuhkan ekonomi bagi para pelaku. Dulu sebenarnya ketika sebelum kampung ini terkenal dengan sebutan kampung begal itu atau kampung beling itu, dulunya kampung ini, Pasir Jaya ini dikenal dengan kampung santri, khususnya kampung Cilempung sama kampung Ciah itu dikenal dengan kampung santri. Karena mungkin ada segelintir oknum-oknum dari masyarakat, sebenarnya itu cuma segelintir, bukan semua wilayah desa. Satu RT emang di situ banyak anak-anak yang suka jual motor bodong apa di situ. Cuman kan yang namanya juga bau-bauan Bu. Ketika kotor satu orang kayak kebo sekandang, istilah orang Jawa mah, kotor semua, kotor satu kotor semua. Situasi itu membuat Heru Saleh tergerak untuk memutus mata rantai kejahatan dan melunturkan stigma buruk yang sudah lama melekat di tanah kelahirannya. Ia memulainya dengan membuka bimbingan belajar gratis di tahun 2007, yang kini dikenal sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM As-Solahiyah Cilempung. Kegiatan pembelajaran masyarakat ini
menyediakan pendidikan kesetaraan untuk warga putus sekolah dan buta huruf. Selain itu, PKBM ini juga dilengkapi dengan kelas komputer dan kelas menjahit. Tingginya angka putus sekolah serta buta aksara membuat akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sulit. Dorongan kebutuhan hidup akhirnya membuat sebagian warga melakukan tindakan kriminal. Nah, melihat kondisi di daerah, kondisi di kampung, di desa, kami memang saat itu sangat memprihatinkan sehingga terpanggil bagaimana kehadiran saya secara pribadi bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Nggak masuk di dunia pendidikan, menjadi tenaga guru honorer di SDN Mukti Jaya 2. Setelah itu melihat lingkungan sekitar, banyak anak lulus SD, ada yang menikah, ada lulus SD yang bekerja di luar negeri, sehingga bagaimana anak-anak ini terus bisa melanjutkan sekolah untuk belajar, sehingga itu terus dan lahir bagaimana memanfaatkan potensi lokal yang ada, masyarakat bisa terus belajar. Secara geografis juga mata pencaharian masyarakat itu sebagai petani, tetapi petani yang memang mayoritas tidak mempunyai lahan. Terus yang secara geografis juga di daerah wilayah pesisir. Selanjutnya ini tidak ada wadah atau sentra untuk berwirausaha. Dengan kondisi yang ada selaku penggiat pendidikan, masyarakat merasa iba juga bagaimana ini memutus mata rantai pencurian motor. Utama kita mensosialisasikan, mengkampanyekan bagaimana masyarakat itu tidak membeli barang yang tidak ada surat-suratnya. Terus yang kedua, kita merekrut anak-anak yang memang putus sekolah. Karena memang faktor itu juga salah satunya kan putus sekolah dan ekonomi. Nah, kita ajak pendekatannya melalui, ayo gabung di pusat kegiatan belajar masyarakat. Bukan belajar saja, tapi diberikan keterampilan menjahit, komputer, tata boga, sehingga ini bisa mempunyai penghasilan secara tersendiri. Upaya-upaya yang kita lakukan juga tidak semudah membalikan telapak tangan kan ya, Mbak. Ada beberapa hal yang perlu contoh dan hasil yang baik juga. Sejauh mana keberhasilan anak-anak ini yang tergabung dalam pusat kegiatan belajar masyarakat. Dari mulai, ya kita yakinkan, ayo kita belajar pendidikan kesetaraan ketika mendapatkan legalitas, ini bisa digunakan untuk bekerja di perusahaan, atau ketika sudah kita mempunyai ilmu pendidikan kewirausahaan, ini bisa untuk membuka wirausaha. Ini memang butuh waktu yang cukup lama untuk mereka bisa memahami dan mereka bisa percaya. Pendekatan dengan pikiran terbuka dilakukan Heru untuk merangkul para pelaku penadah dan pencuri motor di kampung ini. Perbincangan dengan lebih banyak mendengar menjadi pintu masuk bagi Heru untuk memberikan pemahaman dan mendorong mereka berubah. Kami tidak melihat latar belakang, entah itu mereka kurang mampu secara ekonomi, entah itu mereka kaya, entah itu mereka belum bekerja, entah itu mereka ex narapidana, tapi bagaimana kehadiran PKBM As-Solahiyah ini bisa memanusiakan manusia. Jadi merangkul semua kalangan yang memang ingin mau berubah.
salah satunya Kang Ahmad, salah satu ex narapidana ya, penadah curanmor yang memang kalau tidak salah 4 kali di Cipinang, yang awalnya ya kami tidak melihat bahwa Kang Ahmad itu adalah eksekutor dan lain sebagainya. Kami melihat bagaimana masyarakat bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Sehingga kita ajak untuk bergabung mengikuti pendidikan kesetaraan. Tapi pendekatannya lagi-lagi pendekatan melalui bagaimana pengembangan minat bakat melalui keterampilan dan pemberdayaan. Jadi kita ajak Kang Ahmad, ayo bergabung di PKBM Asolahiyah. Tahun 2015, Heru merekrut Ahmad Sailmu, salah satu warga yang merupakan mantan narapidana kasus penadah motor. Ahmad yang sejak awal sebetulnya mahir dalam bidang menjahit, sempat tergiur dengan dunia curanmor yang memberikannya keuntungan besar dengan cara instan. Namun perlahan batinnya tak pernah tenang. Keluarga pun tak mendukung usahanya tersebut. Setelah 4 kali keluar masuk penjara, perlahan ia sadar. Pertemuannya dengan Heru Saleh membuatnya memutuskan untuk keluar dari dunia gelap. Dulu sih saya punya masa kelam juga ya. Pernah terjerat hukum juga, pernah di Cipinang 2 kali. Saya tuh jadi bandar lah istilah kata mah, penampung motor-motor bodong gitu. Setiap hari ya belanja ke Jakarta gitu, sambil bawa temen. Belanjaan tuh 5 unit, 4 unit gitu tiap harinya gitu. Ya akhir kata yang tangkap. Jadi lihat-lihat teman gitu kan, jadi bandar motor-motor bodong gitu. Jadi tergiur gitu. Pertama ketangkap tuh ya, saya tuh ngomong gini, saya mau bermain di balik layar gitu kan. Motor datang, temen yang ngeluarin gitu, yang ngejual. Ya tetap aja sih, tercium juga. Berarti bahan-bahan baku singkana KB. Singkana KB, iya. Harganya Kang Taika kan pelatihan. Awal bisa kayak gini ketemu sama Pak Heru. Jadi Pak Heru tuh tertarik dengan kerajinan yang saya bikin. Jadi diajaklah sama Pak Heru saya tuh. Dan di awalnya gini, saya tuh bisa ngejahit juga. Kata Pak Heru, Kang gunakan mesin gitu. Terus ya saya pakai gitu kan. Lanjut kemudian ya sampai saya punya mesin sendiri gitu, suruh ngajar jadi guru kursus ngejahit gitu kan. Ya situ ada kegiatan tuh, jadi nggak terlalu jenuh juga. Ya dari situlah sampai kayak gini. Kini Ahmad menjalankan usaha konveksinya sendiri. Bahkan ia mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga di sekitarnya. Walaupun penghasilan yang ia terima tidak sebesar saat ia menjadi bandar penadah motor, namun ia bersyukur karena memiliki kehidupan yang tenang dan bermanfaat. Kalau sistem konveksi di saya ya ada sih karyawan 1, 2, 3 orang gitu. 3 orang, 4 orang sama yang nyablon lah. Dia ngambil ngambil upahnya gitu dari borongan gitu, 1 baju kena berapa gitu kan. Ya setiap bulannya penghasilan saya tuh kurang lebih 7 juta 8 jutaan lah satu bulannya yang sekarang di jalan itu. Ya kalau sekarang tuh ya hati tuh ya tenang gitu ya, tidur bisa nyenyak kalau malam tuh. Jadi ya penghasilan lumayan juga lah buat kesehariannya. Udah tinggalin kerja kayak gitu kan, kerja yang halal lah istilahnya sih, berkah juga gitu biar dapat sedikit gitu. Selain itu juga saya bisa
ya istilah kata bisa membantu lah gitu ya sama orang tuh sampai punya karyawan gitu ya. Dusun Cilamaya Kulon termasuk salah satu daerah penghasil beras terbesar di wilayah Karawang. Melalui PKBM Asolahiyah, Heru mengoptimalkan potensi ini dan membuat divisi khusus kewirausahaan. Menggandeng beberapa warga untuk membuat kreasi pangan dari beras menjadi olahan kerupuk dan camilan lainnya. Bagaimana SOP untuk membuat olahan ini sesuai dengan olahan yang standar, terus pendampingan legalitasnya, pendampingan marketingnya, termasuk dari segi permodalannya. Kita dampingi itu, walaupun memang tidak mudah kita yakinkan bahwa produk Bapak Ibu, anak-anak peserta didik ini bisa bersaing di pasar modern. Jadi pendampingan dari kami di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada warga belajar, kepada masyarakat, sehingga benar-benar menghasilkan produknya ini bisa berdaya saing. Secara keuntungan juga mereka menghasilkan, sehingga ini melupakan yang tadinya mendapatkan uang secara instan dengan tidak halal, ini merubah pola pikir masyarakat. Mungkin nanti kita masing-masing dari teman-teman memberikan masukan dan apa yang sudah dilakukan kemarin, terus evaluasinya seperti apa. Dia ada 30, 20 ya. Berarti dari pagi sampai malam. Sekelompok remaja ini menciptakan aplikasi pesan antar yang diberi nama Sakurir. Sakurir melayani jasa jemput barang, makanan, dan jasa ojek. Halo, Assalamualaikum. Halo Pak. Ya. Kesini sekarang ya? Iya Bu. Ya, tunggu ya Bu ya. Aplikasi ini masih sangat sederhana, namun respon masyarakat cukup bagus. Dari aplikasi ini, rata-rata penghasilan mereka mencapai 200 hingga 500 ribu rupiah per hari. Sakurir ini berawal dari keresahan kita semua waktu itu di masa pandemi COVID-19, di mana banyak sekali masyarakat yang terkena PHK, terus masyarakat ekonomi secara ekonomi juga berkurang pendapatannya. Nah, dengan keterbatasan, dengan permasalahan dan keresahan ini, bagaimana pemberdayaan bisa menjadi layanan untuk masyarakat melalui jasa. Nah, sehingga kita coba merumuskan bersama dengan istri waktu itu dan teman-teman yang ada di PKBM, merumuskan khusus untuk pemberdayaan melalui layanan jasa. Sehingga muncullah nama Sakurir. Sakurir itu Sri Kandi dan Arjuna Kurir. Jadi memang di awal memang kita sudah niatkan bersama untuk sosial. Jadi bagaimana nanti yang sudah tergabung di Sakurir ini juga bisa membantu rekan, saudara yang lain juga yang baru tergabung. Jadi dananya itu lebih masuk ke personal individu, tetapi ada transparansi dari masing-masing penggunanya. Jadi ketika dapat orderan nih di satu tempat, ternyata tidak
tidak bisa membawa nanti dipisahkan atau dilemparkan kepada kurir yang lain. Itu jadi ada rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Heru mengikuti panggilan jiwanya, mendidik dengan hati. Berbekal pendidikan dan pemberdayaan warga, Heru menghapus predikat kelam masa lalu dan menghantarkan desa Pasir Jaya menuju desa yang mandiri dan produktif. Pendidikan itu adalah pokok yang paling utama. Belajar sepanjang hayat sebagai filosofi di pendidikan masyarakat itu, belajar sepanjang hayat atau belajar dari semenjak kecil sampai liang lahat ini yang memang yang menyemangati secara pribadi ya, walaupun memang cemoohan, rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada kami, tetapi tetap kita terus mensosialisasikan bahwa pentingnya pendidikan untuk kehidupan, pentingnya pendidikan untuk berwirausaha, pendidikan untuk lingkungan ini sangat penting sekali. Ketika emang pemuda-pemuda pengangguran itu diberdayakan seperti ini, secara otomatis akan mengurangi angka kriminal. Jadi mereka akan disibukkan dengan kegiatan dan keahlian yang mereka miliki, Bu. Alhamdulillah mereka udah pada sukses maupun baik di dunia kerja ataupun berwira swasta, banyak yang udah sukses.